Entah apakah pernah terlintas dalam benak teman-teman tentang arti keberadaan gender. Mengapa sesama jenis kelamin tidak dapat melahirkan? Dan mengapa manusia hanya dapat bereproduksi dengan separuh dari spesies yang sama tetapi tidak dengan separuh lainnya? Apakah akan terjadi sesuatu yang tak terduga ketika reproduksi sesama jenis itu memungkinkan? Penelitian ilmiah terbaru menemukan bahwa mungkin memang ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Mungkin karena kutukan gender yang membuat manusia tidak bisa hidup abadi atau menjadi dewa. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut mari kita telusuri sejenak misteri jenis kelamin dari dua aspek, jenis kelamin hewan dan gender manusia. Jenis kelamin binatang. Seperti yang diketahui, pada awal lahirnya organisme, tidak ada pembedaan antara jantan dan betina. Bakteri sebagian besar mengandalkan pembelahan diri untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan fungi atau jamur, sebagian besar berkembang biak melalui tunas atau spora. Karena merupakan reproduksi aseksual, maka keturunannya sama persis dengan induknya. Hanya ketika terjadi mutasi genetik maka keturunannya akan berbeda dengan induknya. Namun setelah evolusi biologis mencapai tingkat tertentu, beberapa organisme mulai berubah dari reproduksi aseksual menjadi reproduksi seksual, sehingga kemudian menghasilkan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin pada dasarnya adalah untuk reproduksi seksual dan mendiferensiasi bentuk perkawinan yang berbeda. Lalu, apa manfaat dari reproduksi seksual? Setiap reproduksi dapat menggabungkan kembali gen dari dua individu sehingga membentuk kombinasi genetik baru. Setiap reproduksi dapat membuat keturunannya berbeda dengan induknya, yang jauh lebih efisien dibandingkan mutasi genetik yang menyebabkan perbedaan individu, sehingga sangat bermanfaat bagi terbentuknya keanekaragaman. Adapun mengenai manfaat keberagaman, kiranya tidak perlu lagi kami jelaskan lebih detail. Lihat saja kita manusia, justru karena kita masing-masing berbeda, kita memiliki potensi dan kemungkinan yang tidak terbatas. Inilah manfaat reproduksi seksual. Kita tahu bahwa adanya jenis kelamin adalah untuk bereproduksi secara seksual. Lalu apa yang menentukan gender ini? Jawaban atas pertanyaan ini sangat kompleks, karena organisme yang berbeda menentukan jenis kelaminnya dengan cara yang berbeda. Misalnya Platyzoa atau cacing pipih di layar video ini adalah sejenis cacing pipih yang hidup di laut. Sebelum kawin, tidak ada perbedaan jenis kelamin, karena masing-masing dari mereka bersifat hermafrodit, atau memiliki dua alat organ kelamin, yaitu jantan dan betina yang berfungsi penuh. Saat kawin, senjata atau organ seks dari kedua cacing pipih ini akan saling bersentuhan. Siapapun yang menyerang lawannya terlebih dahulu akan mengeluarkan spermanya dan berperan sebagai organisme jantan. Sebaliknya, siapapun yang tertembak akan dibuahi dan hamil berperan sebagai organisme betina. Ini berarti jenis kelamin cacing pipih ini bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya kali ini, A menembak B terlebih dahulu. Di lain kesempatan, mungkin saja si B yang menembak A terlebih dahulu. Dan ini bisa disebut sebagai Schrödinger gender, yaitu identitas gender di mana suatu organisme dapat menjadi setiap gender atau tanpa gender secara bersamaan. Selain itu juga ada cacing laut bernama Echiura atau cacing sendok yang menentukan jenis kelaminnya dengan cara yang lebih mencengangkan lagi. Cacing sendok ini tidak memiliki jenis kelamin saat berenang di laut. Begitu mendarat di dasar laut, ia akan berkembang menjadi betina berukuran 10 cm dan menjulurkan moncongnya sepanjang 1 meter. Jika kaum sejenisnya berenang dan mendarat di moncong betina ini, ia akan memasuki rahimnya dan tumbuh menjadi gamet jantan sepanjang 3 cm yang bertanggung jawab untuk produksi sperma. Jadi untuk makhluk seperti ini, penentuan jenis kelaminnya bergantung sepenuhnya pada tempat ia berenang.
dan masih banyak lagi contoh serupa lainnya. Tentu saja, contoh-contoh yang disebutkan di atas semuanya adalah organisme tingkat rendah. Untuk organisme yang lebih maju dan kompleks, jenis kelaminnya sebagian besar ditentukan oleh perbedaan kromosom. Misalnya, lebah atau serangga, jenis kelaminnya ditentukan oleh kelipatan kromosom. Pada salah satu ordo dari serangga, lebah, semut, dan tawon jantan bersifat haploid. Untuk lebah madu betina disebut sebagai diploid, dan lebah betina dengan kromosom diploid akan terus mengembangkan dua jenis kelamin. Lebah betina subur yang dapat bertelur, dan lebah pekerja mandul bergantung pada status nutrisinya. Namun masih ada beberapa pengecualian di antara hewan tingkat tinggi, seperti misalnya penyu hijau. Yang menentukan jenis kelamin penyu hijau adalah lingkungan eksternal, bukan kromosom. Ketika suhu luar lebih dari 32 derajat Celcius, tukik atau anak penyu dari telur penyu semuanya berjenis kelamin betina. Sedangkan saat suhu di bawah 27 derajat Celcius, anak penyu yang menetas seluruhnya berjenis kelamin jantan. Dan bila suhu berada di antara keduanya, misalnya 29,5 derajat Celcius, maka anak penyu yang menetas akan menjadi setengah jantan separuh betina. Mungkin ada yang pernah makan belut sawah atau muak atau lindung. Jenis kelamin belut juga sangat unik. Kebanyakan terlahir sebagai betina, namun setelah bertelur, mereka akan berubah menjadi jantan dan tetap jantan sepanjang hidupnya. Selain itu juga ada ikan yang sangat enak, yaitu Pagrus mayor atau ikan seabrea merah. Jenis kelamin ikan ini bahkan lebih unik lagi. Ikan ini cenderung hidup berkelompok. Biasanya hanya ada satu Pagrus mayor jantan dalam kelompoknya. Namun apa jadinya jika Pagrus mayor jantan ini tiba-tiba mati? Jangan khawatir, karena dalam beberapa hari seekor betina akan berubah menjadi jantan untuk mengambil alih misi bereproduksi. Mungkin teman-teman pernah melihat ikan giru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan badut. Jenis ikan ini kebalikan dari Pagrus mayor di atas, yaitu satu ikan betina dan ikan jantan hidup bersama. Jika ikan betina tidak sengaja membunuh ikan jantan terkuat dalam kelompoknya itu, maka si jantan akan kehilangan testisnya dalam 3 hari dan menumbuhkan indung telur atau ovarium menjadi ikan betina. Mungkin bagi sebagian besar orang, perubahan dari agender atau hermafrodit ke jenis kelamin tertentu masih dapat dimengerti. Namun yang luar biasa adalah suatu organisme yang sudah dipastikan memiliki jenis kelamin tertentu dapat berubah menjadi jenis kelamin lain. Tapi faktanya, fenomena ini sangat umum terjadi di alam. Seperti misalnya ikan kerapu yang sangat enak dan harganya mahal. Selama proses reproduksi, jenis kelaminnya dapat berubah secara bebas dan menghasilkan sel telur atau sperma. Misalnya lagi, jika seekor ayam betina mengalami ketidakseimbangan hormon, ada kemungkinan ayam tersebut akan menumbuhkan bulu dan jengger ayam, berkokok seperti ayam jantan, bahkan mengembangkan organ jantan untuk kawin secara normal dengan ayam lainnya. Para ilmuwan kini telah menemukan perubahan jenis kelamin seperti ini pada bebek, kodok, kadal, dan sebagainya. Memang menakjubkan, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah banyak makhluk di alam yang memiliki lebih dari 2 jenis kelamin dan dapat menggunakan bentuk berbeda untuk reproduksi seksual. Misalnya seperti makhluk bernama Tetrahymena ini, meski hanya memiliki 1 sel, namun memiliki 7 jenis kelamin. Setiap Tetrahymena dapat bereproduksi secara seksual dengan 6 jenis kelamin lainnya. Kebanyakan hewan hanya dapat menghasilkan keturunan dengan setengah populasi lawan jenis. Namun Tetrahymena dapat menghasilkan keturunan dengan 6/7 lawan jenis. Tapi yang lebih hebat lagi dari Tetrahymena adalah jamur lendir. Jamur lendir bersifat sporogenesis dan dapat menghasilkan berbagai jenis spora di dalam kantungnya.
Setiap spora dapat menghasilkan genotipe yang berbeda dan diperkirakan memiliki setidaknya 720 jenis kelamin. Yang lebih menakjubkan lagi dibandingkan jamur lendir adalah jamur gerigit. Jika dihitung berdasarkan genotipe, jamur gerigit ini memiliki sebanyak 23.328 jenis kelamin. Selanjutnya mari kita telusuri tentang gender manusia. Seperti yang diketahui, jumlah kromosom pada manusia terdapat 46 atau 23 pasang kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh, autosom, dan 1 pasang kromosom seks, gonosom. Kromosom tubuh akan menentukan sifat-sifat manusia, karakteristik fisik, bahkan penyakit jika ada pada keturunannya, misalnya hemofilia dan albino. Sedangkan kromosom seks akan menentukan jenis kelamin manusia. Jika dibagi jenis kelamin berdasarkan kromosom, kira-kira ada 2 jenis kelamin pada manusia. Simbol kromosom seks pada laki-laki yaitu XY, sedangkan pada perempuan XX. Kromosom perempuan bersifat homogametik, sedangkan susunan kromosom seks laki-laki bersifat heterogametik. Selain itu juga ada kromosom seks langka, yaitu XXY, XYY, atau hanya 1, X. Tapi kondisi ini biasanya dianggap sebagai kelainan kromosom. Namun, manusia secara historis tidak membagi gender berdasarkan kromosom. Lagi pula, orang zaman dahulu juga tidak tahu apa itu kromosom. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dibangun tatanan sosial yang kokoh untuk memperjelas aturan pewarisan dan pembagian kerja sosial. Nenek moyang kita secara kasar membagi manusia menjadi 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, atau lebih tepatnya, laki-laki dan non-laki-laki. Cara membagi gender ini tidak didasarkan pada kromosom atau faktor individu, melainkan pada norma-norma sosial yang memadukan perilaku, peran, dan harapan untuk menentukan siapa laki-laki sejati dan siapa yang bukan laki-laki seutuhnya. Misalnya, dari sudut pandang kromosom, kromosom seks Kasim adalah XY. Dilihat dari kromosomnya, ia sudah pasti laki-laki tulen. Namun secara historis, ia telah digolongkan ke dalam kategori non-laki-laki. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya membagi gender manusia? Kita bahwa manusia berbeda dengan spesies hewan. Manusia adalah makhluk cerdas tingkat lanjut dengan kesadaran diri yang sangat abstrak dan kompleks yang jauh di luar jangkauan makhluk lain. Selain tubuh, kita juga mempunyai diri batiniah yang abstrak, yang oleh beberapa keyakinan disebut sebagai jiwa. Sehingga kini semakin banyak orang yang meyakini bahwa kita tidak bisa mendefinisikan gender manusia hanya dari sudut pandang reproduksi seksual saja, tetapi berdasarkan 2 unsur, yaitu kromosom plus identitas gender. Apa itu identitas gender? Sederhananya, itu adalah gender jiwa, yaitu kesadaran seseorang mengenai gendernya sendiri. Karena identitas gender adalah perasaan batin, maka ia tidak ditentukan pada faktor eksternal atau faktor fisiologis apapun, tapi murni ditentukan pada kemauan subjektif dan jiwa individu. Dengan kata lain, seseorang dapat secara subjektif mengidentifikasi diri sebagai perempuan tanpa memandang kromosom seksnya, atau secara subjektif menganggap diri mereka laki-laki, atau menganggap diri mereka bukan laki-laki maupun perempuan. Dengan menggabungkan 2 elemen kromosom dan identitas gender, muncullah 2 konsep gender, cisgender dan transgender. Kebanyakan orang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir diidentifikasi sebagai anak perempuan atau perempuan, dan sebagian besar orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir diidentifikasi sebagai laki-laki atau laki-laki. Orang-orang ini adalah cisgender atau cis. Misalnya, jika kromosom seks seseorang adalah XX dan dia secara subjektif merasa dirinya perempuan, maka dia adalah perempuan cisgender. Begitu pula jika seseorang memiliki kromosom seks XY dan secara subjektif merasa dirinya laki-laki,
maka ia termasuk laki-laki cisgender. Sebaliknya, jika kromosom dan identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir, maka orang tersebut adalah transgender. Misalnya, meskipun seseorang secara perasaan merasa dirinya laki-laki, tetapi kromosom seksnya XX, maka dia adalah laki-laki transgender. Demikian pula, meskipun secara perasaan seseorang merasa dirinya perempuan, tetapi kromosom seksnya adalah XY, maka dia adalah perempuan transgender. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa selain meyakini secara subjektif seseorang adalah laki-laki atau perempuan, seseorang juga dapat secara subjektif meyakini bahwa dia bukan laki-laki atau perempuan. Maka hal ini mengarah pada konsep lain, yaitu gender non-biner. Biner gender mengacu pada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, gender non-biner secara alami mengacu pada gender lain selain laki-laki dan perempuan. Misalnya, sebagian orang merasa dirinya tidak memiliki gender, seperti cacing sendok yang berenang di air dan belum mendiferensiasi gendernya. Contoh lainnya adalah sebagian orang merasa jiwanya adalah alien, bukan dari bumi, sehingga jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan oleh gender biner manusia. Ini semua termasuk dalam kategori gender non-biner, sehingga menurut klasifikasi ini, gender manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 kategori: perempuan cisgender, perempuan transgender, laki-laki cisgender, laki-laki transgender, dan gender non-biner. Tentu saja, ada juga beberapa negara dan wilayah yang membagi masyarakat menjadi 7 atau bahkan lebih dari 20 jenis kelamin, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kromosom, identitas gender, orientasi seksual, dan apakah pernah menjalani operasi penggantian kelamin. Misalnya, Thailand membagi gender manusia menjadi 18 jenis kelamin. Anda dapat melihat tabel ini dan melihat-lihat termasuk manakah jenis kelamin Anda saat ini. Mengapa dikatakan saat ini? Seperti yang diketahui bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan berdasarkan 2 unsur, kromosom plus identitas gender. Biasanya, kromosom manusia tidak akan bermutasi setelah lahir, tapi perasaan batin seseorang bisa berubah. Dan karena perasaan batin bisa berubah, bukankah identitas gender juga bisa berubah? Oleh karena itu, semakin banyak orang di zaman modern yang meyakini bahwa gender manusia tidaklah statis. Berikut kami telah merangkum 18 jenis kelamin yang diakui di Thailand. 1. Pria. Jenis kelamin ini lumrah karena semua belahan dunia mengakui gender ini, yaitu kondisi seorang pria yang menyukai wanita. 2. Wanita. Seorang wanita yang menyukai pria. 3. Tom. Jika seseorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai D, perempuan feminim yang menyukai perempuan tomboy, maka dia bisa mengajukan diri sebagai Tom. 4. D. Seorang wanita yang menyukai Tom. 5. Tom gay. Tom gay ditunjukkan kepada seorang wanita yang menyukai Tom dan D. 6. Tom gay king. Mirip dengan Tom gay, namun Tom gay king lebih seperti Tom yang gagah, tapi dia adalah wanita. 7. B. Seorang wanita yang menyukai semua, termasuk wanita juga pria. 8. Boat. Kondisi pria yang menyukai semua, termasuk pria juga wanita. 9. Gay queen. Kondisi ini diperuntukkan bagi para feminim yang menyukai pria. 10. Gay king. Kebalikan dari gay queen, yaitu seorang pria gagah yang menyukai pria. 11. Tom gay queen. Seorang Tom yang menyukai Tom feminin. 12. Tom gay two-way. Seorang Tom yang merupakan Tom gay king atau Tom gay queen. 13. Lesbian. Kondisi wanita yang menyukai sesama wanita. 14. Catoi atau lady boy. Diperuntukkan bagi pria yang telah operasi plastik menjadi wanita. 15. Adam. Seorang pria yang menyukai Tom atau wanita
yang berpenampilan seperti pria. 16. Angie, panggilan untuk lady boy yang menyukai Tom. 17. Cherry, seorang wanita yang menyukai pria gay dan lady boy. 18. Samyan, seorang wanita yang suka Tom dan lesbian atau wanita. Gimana? Bisakah kamu bedakan? Kutukan gender. Sebenarnya, kami selalu memiliki pertanyaan tentang gender, yaitu mengapa manusia berjenis kelamin sama tidak dapat bereproduksi. Schrödinger gender seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar terjadi pada hewan tingkat rendah, tetapi tidak pada mamalia tingkat lanjut. Ini sangat aneh. Bukankah munculnya reproduksi seksual hanya untuk membuat kombinasi gen semakin beragam? Bukankah akan lebih bermanfaat jika sesama jenis bisa bereproduksi? Bisa punya keturunan dengan jenis yang sama, pasti lebih baik daripada punya keturunan hanya dengan setengah jenis yang sama. Namun kita tahu bahwa dalam keadaan alamiah, mamalia sesama jenis tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan, apalagi kemampuan makhluk tingkatan yang relatif lebih rendah untuk berganti jenis kelamin dan kawin dengan kaum lain dari spesies yang sama sesuai kebutuhan. Artinya, hanya akan ada setengah spesies yang dapat kita pilih untuk reproduksi. Inilah yang membingungkan. Mengapa hewan yang lebih maju memiliki reproduksi yang lebih terbatas? Mungkinkah jika 2 sel telur atau 2 sperma bersatu akan terjadi sesuatu yang tak terduga? Namun seiring berkembang teknologi genetika, pada tahun 2004, hambatan terhadap reproduksi sesama jenis akhirnya terjawab. Profesor Tomohiro Kono, profesor biosains dari Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Jepang, merekayasa telur tikus betina secara genetik, kemudian menggabungkan telur rekayasa tersebut dengan telur biasa untuk berkembang menjadi embrio normal, dan mengembangbiakan tikus putih secara partenogenesis pertama di dunia tanpa keterlibatan sperma yang diberi nama Kaguya. Kaguya tidak hanya melahirkan anak tikus yang sehat saat dewasa, tetapi juga mereka hidup lebih lama dan lebih kecil dari tikus biasa. Eksperimen ini seketika membuat heboh dunia karena ia mengungkapkan kepada kita bahwa sperma mungkin mengandung beberapa zat yang tidak diketahui yang dapat membuat organisme menjadi lebih besar dan memperpendek umurnya. Dan ternyata, banyak ilmuwan kemudian mencoba secara partenogenesis dengan menggunakan metode yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar embrio tikus yang menjalani partenogenesis dengan 2 sperma akan mengalami penyimpangan hingga akhirnya mati di dalam rahim. Sekalipun berhasil dilahirkan, umurnya juga sangat pendek, hanya akan bertahan hidup tidak lebih dari 2 hari. Hal ini membuat orang-orang curiga bahwa Sang Pencipta sebenarnya memberikan kutukan pada organisme yang tidak bisa hidup abadi menggunakan sperma. Oleh karena itu, ada pandangan yang saat ini beredar di komunitas biologi bahwa evolusi memang kondusif bagi organisme untuk berdiferensiasi menjadi jenis kelamin dan bereproduksi secara seksual. Namun ketika evolusi biologis mencapai tingkat tertentu, terutama ketika manusia muncul, gender menjadi belenggu yang menghambat kelangsungan evolusi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah manusia berkembang biak dengan separuh jenisnya. Dengan demikian, manusia tidak akan pernah bisa menjadi dewa, yaitu entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.